Sobat calon guru semuanya, pada video ini saya akan memberikan update informasi terbaru kabar gembira dari Pemda tentang pengangkatan honorer menjadi P3K 2024. Tentunya teman-teman di sini sudah bersiap-siap untuk melakukan pendaftaran. Berikut juga kita mempersiapkan ya untuk persyaratan pendaftarannya. Baik itu nanti untuk pendaftaran P3K teknis, P3K guru maupun juga P3K tenaga kesehatan. Nah, kira-kira bagaimanakah nantinya solusi yang tidak lulus P3K 2024? Kemudian bagaimanakah mekanisme pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu? Serta bagaimanakah nasib honorer kedepannya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat-sobatnya, informasi pertama di sini kita kutip dari jpnn.com. Solusi honorer gagal jadi P3K 2024, ada istilah NIP paruh waktu teman-teman. Dan seperti yang kita kutip dari Semarang, berikut info terbaru seputar pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024 di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta kaitannya dengan nasib honorer selanjutnya. Pemprov Jateng pada seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 mendapat kuota sebanyak 4.446 orang. Perinciannya 265 formasi CPNS dan 4.181 ini untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun hingga kini Pemprov Jateng masih menunggu jadwal pendaftaran CPNS 2024 dan jadwal pendaftaran P3K 2024 dari pemerintah pusat. Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Jateng yaitu Rahmah Nur Hayati mengatakan proses rekrutmen CPNS dan P3K masih menunggu petunjuk teknis ya dari Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas. Dia mengatakan dengan adanya perekrutan CASN 2024 diharapkan bisa menambah dan meningkatkan kinerja Pemprov Jateng sebab mendapatkan sumber daya manusia atau SDM yang tentunya nanti mumpuni. Dan selain itu, seleksi P3K merupakan bagian dari upaya penyelesaian masalah non-ASN atau honorer. Dengan pembukaan seleksi CPNS, harapannya dapat mempercepat kinerja Pemprov Jateng, dan dengan adanya formasi P3K dapat sedikit menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN di Pemprov Jateng. Inilah ungkapnya di Semarang. Dan selanjutnya Rahmah menyebutkan saat ini jumlah ASN di Pemprov Jateng yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD mencapai 48.002 orang. Adapun jumlah non-ASN atau honorer Pemprov Jateng sekitar 14.349 orang. Dia mengungkapkan berdasar peta jabatan masih terdapat kekurangan pegawai di Pemprov Jateng ini sejumlah 34.793 orang. Mengingat jika dihitung secara ideal jumlah pegawai sebanyak 99.676 orang. Nah, selanjutnya terkait tentang sisa honorer jadi P3K part-time. Nah, sisa honorer nanti akan menjadi P3K part-time. Diketahui dalam upaya penyelesaian masalah honorer, Menpan RB Aswar Anas sempat menjelaskan mengenai pengangkatan sebagai honorer jadi P3K part-time ya, atau P3K paruh waktu. Nah, untuk P3K part-time ini menjadi solusi sementara bagi honorer yang tidak kebagian formasi pada seleksi P3K 2024. Pasalnya sesuai amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN, penuntasan masalah honorer ini harus tuntas pada akhir Desember 2024. Nah, bagaimana upaya penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer di Pemprov Jateng sesuai ketentuan dengan Undang-Undang ASN? Rahmah menjelaskan yaitu akan menerapkan sistem NIP atau nomor induk pegawai paruh waktu ya, atau di sini nanti NIP penuh waktu teman-teman. Di sini nanti untuk di Pemprov Jateng dan tentunya juga akan berlaku di seluruh daerah di Indonesia akan ada yang diangkat menjadi P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu. Namun semua itu nanti akan mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP. Dan di sini dari sekitar 14 ribuan non-ASN yang terdata, tentunya yang terdata di database BKN ya. Kebijakannya nanti yang lolos P3K pada rekrutmen P3K 2024 akan mendapatkan nomor induk penuh. Kemudian sisanya ini mendapatkan nomor induk P3K yang paruh waktu.
pada masanya ini nanti kan ada yang pensiun, nanti akan menggantikan sehingga akan maju ya. Kemudian Rahmah menghimbau para calon pelamar ASN baik itu PNS maupun juga P3K ini untuk mengakses terkait rekrutmen CASN 2024 ini melalui kanal resmi yang disediakan oleh Pemprov Jateng, yaitu di sini disampaikan untuk hotline WhatsApp-nya, kemudian dan juga laman resmi bkdjatengprov.go.id. Kami mengimbau calon pelamar rekrutmen CASN jangan percaya adanya hoaks atau oknum yang mengaku bisa meloloskan menjadi pegawai negeri ya. Hanya ikut informasi melalui kanal resmi saja teman-teman. Jadi dari informasi ini dapat kita simpulkan bahwasannya untuk teman-teman yang nantinya lulus P3K ini akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, sedangkan sisanya akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun lambat laun berjalannya waktu, di sini nanti ketika ada yang sudah memasuki batas usia pensiun, maka P3K yang paruh waktu ini nanti otomatis akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dan hal tersebut memang sesuai dengan mekanisme rencana pengadaan CASN tahun 2024 yang dulunya pernah disampaikan oleh Kemenpan RB. Artinya di tahun 2024 nanti diselenggarakan seleksi CASN yang nanti akan ada dua jenis seleksi, yaitu untuk PNS dan juga untuk P3K. Untuk PNS ini tentunya bagi teman-teman yang memenuhi syarat ya, baik itu untuk formasi, kemudian juga ijazah serta batas usia. Seperti yang kita ketahui untuk mendaftar ke CPNS itu di sini nanti syarat usia maksimal itu 35 ya. Kemudian untuk P3K ini seluruhnya kuota 100% untuk teman-teman tenaga non ASN atau tenaga honorer. Nah, untuk P3K ini nanti konsepnya yaitu berdasarkan dari lowongan formasi yang ada di instansi masing-masing yang dilamar. Bagi teman-teman yang lulus, artinya yang memenuhi lowongan formasi, maka di sini nanti akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sedangkan teman-teman yang tidak memenuhi lowongan formasi atau dengan kata lainnya tidak lolos, ini sementara akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun di sini disampaikan bahwasannya berdasarkan dari evaluasi kinerja dan juga syarat administrasi, ini nanti dari yang awalnya P3K paruh waktu, ini nanti akan bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu ya. Dan kalau misalkan dari penjelasan Pemda tadi, bahwasanya kalau misalkan dari P3K yang penuh waktu itu sudah ada yang pensiun, maka P3K paruh waktulah ini nanti yang akan menggantikannya teman-teman. Dan terkait tentang perbedaan dan juga persamaan antara P3K penuh waktu dan juga paruh waktu. Jadi persamaannya itu sama-sama diangkat oleh PPK ya, dan sama-sama mereka itu mendapatkan SK dan juga mendapatkan nomor induk pegawai yang dikelola oleh BKN. Ini secara nasional. Nah, perbedaannya itu adalah untuk yang P3K penuh waktu itu bekerja sesuai dengan jam kerja instansi dan juga mendapatkan gaji sama halnya dengan P3K pada umumnya. Sementara untuk yang P3K paruh waktu ini nanti kita kerja itu agak lebih fleksibel ya. Namun gaji yang kita terima ini nanti masih berdasarkan sesuai dengan yang kita terimakan ketika menjadi honorer. Baik itu menjadi P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Semoga di tahun ini kita bisa lulus semua ya P3K 2024.